Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas D mata kuliah Ekologi Pertanian. Saya di sini sebagai ketua kelompok atas nama Hendri Aulia, NIM D1B1200072. Selanjutnya saya persilakan kepada anggota saya untuk memperkenalkan diri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mariati, NIM D1B1200056. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Suryana dengan NIM D1B1200100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sara dengan NIM D1B1200018. Baik, terima kasih. Jadi di sini kami akan berdiskusi mengenai praktikum 1 yang berjudul makrofauna yang berada di atas permukaan tanah, dan yang praktikum kedua yaitu makrofauna yang berada di dalam tanah. Pendapat teman-teman sih, apa itu makrofauna? Kalau saya pribadi, makrofauna itu hewan yang berukuran besar. Yang untuk praktikum yang pertama kan makrofauna di atas permukaan tanah, Iya. Berarti hewan yang ada di atas permukaan tanah dong. Makrofauna itu hewan besar yang dapat dilihat langsung tanpa harus menggunakan mikroskop. Kalau Kak Sahara? Menurut saya makrofauna itu hewan yang berukuran kurang lebih 2,2 mm. Iya, ya. Henry sendiri bagaimana? Makrofauna tanah itu penting dalam penguraian ekosistem. Ya. Kalau menurut saya sendiri, makrofauna itu merupakan makhluk hidup yang berukuran kecil yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Itu saja. Jadi Menurutku tuh mikro itu kan dari mikro saja itu berukuran kecil, makro Iya. berukuran besar. Tapi saya tidak setuju dengan pendapat Yusri. Jadi bagaimana nih? Menurut saya itu makrofauna itu Seperti- seperti serangga, hewan-hewan yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan. Enggak. Berdasarkan hasil praktikum kita, ya di mana kita mengamati makrofauna praktikum pertama makrofauna yang berada di atas permukaan tanah kan tanpa menggunakan kaca pembesar kita pun sudah bisa menangkapnya Iya. Jadi bisa dibilang itu makrofauna itu Yang hewan berada di yang permukaan tanah, yang bisa dilihat langsung dan tanpa menggunakan mikroskop. dilihat tanpa harus menggunakan mikroskop. Jadi bagaimana nih? Seperti yang kita lihat juga di praktikum kedua itu yang berada dalam tanah, tanpa menggunakan mikroskop juga sebenarnya kita sudah bisa tahu. Contohnya saja seperti cacing, semut hitam, semut merah. Menurut saya makrofauna itu hewan yang berukuran 2,2 mm. Jadi apapun hewan yang berada di atas permukaan tanah ataupun di dalam tanah, ketika dia berukuran 2,2 mm maka dia adalah makrofauna. Menurut saya seperti itu. Besar kecilnya tolak ukur ketika dia dikatakan makrofauna adalah ketika dia berukuran 2,2 mm. Seperti yang kita jelaskan tadi mengenai ekosistem pada hewan yang pernah kita lakukan praktikum. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian dulu, apa itu ekosistem? Menurut saya, ekosistem itu merupakan sekumpulan makhluk hidup yang mendiami suatu tempat dengan tujuan untuk mendirikan populasi. Ini berdasarkan hasil praktikum yang telah kita lakukan pada praktikum pertama dan kedua, ditemukan dua vegetasi, yaitu vegetasi alang-alang dan tumbuhan paku. Di mana vegetasi alang-alang ditemukan makrofauna, ulat gerayak, jangkrik, semut, belalang, cacing. Sementara pada vegetasi tumbuhan paku, makrofauna yang ditemukan laba-laba dan semut. Baik, seperti yang kita ketahui, makrofauna terbagi menjadi 3. Jenis makanan dari makrofauna terbagi menjadi 3. Yang pertama, omnivora,
herbivora dan karnivora. Baik, yang seperti yang kita dapat waktu praktikum, yang tergolong dalam omnivora yaitu semut dan cacing. Sedangkan yang tergolong dalam herbivora yaitu belalang, jangkrik, ulat gerayak, dan yang tergolong sebagai karnivora yaitu laba-laba. Terima kasih.